Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah peserta nyaris tumbang dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Tasikmalaya. Kebakaran lahan terjadi di Desa Binangun, Kota Banjar pada Rabu lalu. Lebih dari 100 orang mantan anggota NII melepaskan bayatnya dan melakukan ikrar setia kembali ke NKRI. Kebakaran lahan terjadi di Desa Binangun, Banjar pada Rabu kemarin. Diduga api berawal dari pembakaran sampah di dekat lahan yang ditumbuhi ilalang kering. Lahan perkebunan milik warga di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Banjar terbakar hingga mendekati jalan raya. Kebakaran lahan yang banyak ditumbuhi ilalang dan tengah kering-keringnya semakin cepat merembet dan nyaris mendekati perumahan warga. Petugas damkar Kota Banjar bergerak ke lokasi kejadian menghindari api agar tidak semakin meluas. Setelah 3 jam, api akhirnya berhasil padam. Petugas damkar mengatakan kebakaran di lahan ilalang ini berawal dari pembakaran sampah oleh warga. Petugas menghimbau warga agar tidak membakar sampah di sekitar perkebunan yang mengering. Oleh adanya pembakaran sampah dimulai sehingga api dengan cepat merembet ke ilalang yang ada di sekitar pembakaran sampah. Apa aja yang terbakar itu, Pak? Ini sebetulnya rumput-rumput ilalang yang cukup tinggi, tetapi memang ini di lahan kosong yang memang cukup luas. Kalau tidak segera ditangani, ini dampaknya akan semakin melebar dan itu nantinya akan merembet ke dekat pemukiman warga. Himbauannya untuk musim kemarau pada saat ini jangan membakar sampah, apalagi di dekat lokasi-lokasi yang memang banyak tumbuh-tumbuh ilalang karena hembusan angin dan keringnya rumput-rumput yang ada di sekitar mudah sekali terbakar. Warga diingatkan akan ada sanksi bagi yang menyebabkan kebakaran lahan, apalagi bisa membahayakan warga atau pengguna jalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Menghindari lubang jalan, sebuah truk pengangkut lemari plastik terguling di Jalan Raya Cigasong, Rajagaluh, Majalengka, Selasa siang. Akibatnya terjadi kemacetan dari arah Cirebon maupun sebaliknya karena truk menutupi badan jalan. Kecelakaan truk muatan lemari plastik terjadi di Jalan Raya Cigasong, Rajagaluh, Majalengka, Selasa siang. Sejumlah polisi dan sopir truk bersama-sama memindahkan muatan truk yang tumpah untuk mempermudah proses evakuasi truk. Kecelakaan terjadi saat truk yang melaju dari arah Cirebon menuju Cigasong menghindari lubang jalan. Agar tidak menabrak pengendara motor, supir truk memutuskan untuk banting setir hingga kendaraannya terguling dan menutup nyaris seluruh badan jalan. Akibatnya, terjadi kemacetan ke arah Cirebon maupun sebaliknya. Jadi kegejluk, agak oleng mobilnya tuh. Saya pertahanin setir, malah ke kanan tuh saya ngindari motor, ada banting kiri aja daripada kena semua motor. Jadi oleng, jatuh. Itu ada berapa motor kalau memang ini nyaris dari ini? Saya tahu ini sih ada ibu-ibu ya, ibu doang gitu. Tapi di belakang ada lagi 2 motor. 2 motor. Katanya mengorbankan sendiri kan? Iya, mengorbankan. Mobil banting ke kanan? Banting kiri langsung. Oh, ke kiri. Saya tahu ada motor di depan, takut kena. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sang sopir hanya menderita luka ringan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Pengedar hingga pemakai narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ditangkap. Dari tangan seorang pengedar, polisi menyita barang bukti 49 paket sabu siap edar. Empat pengedar dan pemakai narkoba di Kabupaten Tasikmalaya ditangkap polisi. Salah satunya adalah Robi, pengedar sabu-sabu yang ditangkap di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 49 paket sabu-sabu siap edar seberat hampir 16 gram.
Modus para pelaku ini menggunakan sistem tempel, yang mana pelaku dan pembeli tidak bertemu tetapi menyepakati lokasi pengambilan barang haram itu di satu lokasi. Ini kita masih melakukan pengembangan karena modusnya ya, sama seperti yang sebelumnya kita amankan, ada yang dikirim melalui COD ataupun di sistemnya dengan sistem tempel. Tempel itu ya dengan konsumsi tidak bertemu, ya dengan konsumsinya tidak bertemu, ya menaruh di salah satu tempat yang sudah disepakati. Para pelaku ini beraksi di wilayah Tasikmalaya dengan sistem terputus. Kini para pengedar narkoba jenis sabu diancam hukuman minimal di atas 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda sebesar 800 juta hingga 8 miliar rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Berhati-hatilah saat memarkir motor Anda. Di Kota Cirebon, polisi meringkus pencurian bermotor dengan sasaran motor parkir dengan kunci masih menempel. Tersangka ditangkap bersama sepeda motor curian yang belum sempat terjual. Setiawan Alisawan ditangkap Polsek Kesambi karena mencuri motor. Pemuda ini ditangkap saat berada di rumahnya. Pria 29 tahun ini ditangkap karena mencuri motor warga Kota Cirebon yang terparkir di depan restoran. Motor curian yang belum sempat dijual itu ditemukan di rumah pelaku. Polisi pun menyita sepeda motor pelaku sebagai barang bukti aksi kejahatan pelaku. Polisi mengungkap pelaku beraksi seorang diri. Ia menyasar kendaraan yang ada di parkiran dengan kunci yang masih menempel. Pelaku menghindari sepeda motor Yamaha Mio mencari sasaran yang akan dicuri. Setelah di depan warung ayam Gorasa, pelaku melihat sepeda motor Honda Beat. Kebetulan kondisi kuncinya masih tergantung atau menempel di lubang kunci sepeda motor. Kemudian pelaku mendekati sepeda motor, kemudian langsung setelah mengamati sekitarnya langsung membawa sepeda motor tersebut. Kini pelaku ditahan di rutan Polsek Kesambi. Ia dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ratusan warga yang pernah berbaiat kepada negara Islam Indonesia mencabut baiat mereka dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Aula Embarkasi Haji Kabupaten Indramayu. Mereka rata-rata adalah pengikut Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Dengan mengenakan topi dan dasi merah putih, 121 warga yang sebelumnya telah berbaiat kepada Negara Islam Indonesia (NII) Rabu malam berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia di Aula Embarkasi Haji Indramayu. Warga NII dari wilayah Bandung, Subang, Jakarta, dan Pantura memantapkan diri meninggalkan NII pimpinan Panji Gumilang. Prosesi pencabutan baiat warga NII ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian disusul dengan ikrar dan mencium bendera merah putih. Momentum peringatan kemerdekaan diharapkan dapat menggugah semangat nasionalisme para mantan pengikut NII. Mereka yang berikrar rata-rata sudah cukup lama masuk NII yang dipimpin Panji Gumilang sejak tahun 96. Tadi 121 orang ya. Dari daerah mana aja mereka ini? Ada Subang, ada Indramayu, ada Bandung, ada Jakarta juga. Sebelumnya rata-rata mereka sudah berapa tahun bergabung dengan NII dan apakah ada korelasinya dengan Al Zaitun? Nah itu variasi ya, untuk berapa lamanya variasi nanti juga bisa dipertanyakan langsung ya kan. Tapi yang penting intinya adalah saat ini adalah kita sudah pencabutan baiat dan kembali lagi kepada marwahnya, kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Kita bersama-sama untuk bersinergi lebih baik lagi ya Pak ya. Pengikut NII mengaku tersesat cukup lama. Mereka mengaku selama ini mengikuti perilaku sesat dan menyimpang hingga merusak mental dan akidah Islam. Beberapa warga yang berikrar kembali ke NKRI juga adalah karyawan Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Mereka bersyukur bisa keluar dari baiat NII dan berikrar setia kepada Ibu Pertiwi. Alhamdulillah kami para mantan NII yang hari ini sudah dibukakan pintu kembali kepada NKRI. Ini ada sangat substansif sekali. Karena dulu masuk pakai baiat, sekarang kita cabut baiatnya. Itu semua
Ajaran NII itu adalah merusak pikiran, hati dan pikiran manusia. Itu semua menjadikan manusia menjadi kondisinya adalah the high mentality, mental yang menjadi amburadul. Itulah. Siapa yang memimpin Bapak Pak waktu itu? Ya, pimpinan kami adalah Panji Gumilang. Saya adalah salah satu teritorial dari teritorial wilayah, dan yang kami adalah sahabat kami adalah yang dari Zaitun sendiri. Sebagai karyawan di Zaitun yang cukup lama, tahu persis apa perjalanan di Zaitun ini. Mereka yang berikrar setia kepada NKRI berharap para anggota NII yang berjumlah ribuan dan tersebar di berbagai daerah dapat mengikuti jejaknya meninggalkan organisasi yang dianggap menyimpang tersebut. Proses ikrar setia ini dilakukan dengan disaksikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Forkopimda Kabupaten Indramayu. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.